Jadi pada bubble sort ascending ini kita akan mengurutkan angka dari yang terkecil ke yang terbesar. Lalu kita akan melakukan tracing dari program ini. Ini untuk hasil runningnya seperti ini. Yang terkecil itu dari 1 lalu ke yang terbesar hingga 74, elemen 74. Oke, kita ini dulu, copy dulu, masuk ke ini, kita masukkan dulu indeks. Yang pertama pasti 0, 1, 2, 3, 4, 5. Untuk tracing ini kita ada syarat untuk melakukan tracing. Pertama yaitu i sama dengan 0. Lalu setelah itu ke i kurang dari n min 1. I-nya tadi 0, terus n-nya itu kan 6. 6 kurang 1, 5. Jadi bukan 0 kurang dari 5. Jawabannya ya. Kalau ya, kita lanjut ke ini. C sama dengan i plus 1. I sama dengan i plus 1. Jadi J itu sama dengan 0 tambah 1. Oke, lanjut ke C kurang dari N. J tadi 1 N nya 6. Apakah 1 kurang dari 6? Jawabannya ya. Kalau ya, kita lanjut ke ini. If itu adalah data I lebih besar dari data J. Data I yaitu 0. Jadi data 0 lebih besar dari data J. J-nya tadi itu 1. Lalu kita masukkan ini, kita masukkan data 0 tadi ini 20. Lalu data satunya 11. Apakah 20 lebih dari 11? Jawabannya ya. Kalau ya, kita masukkan ini. Tem sama dengan data I. Tem sama dengan data II-nya itu tadi 1. Ganti jadi tem sama dengan 11. Oke. Lanjut ke data I sama dengan data J. I 0, J-nya 1. Data 0 itu tadi 20. Ke data J.
data J sama dengan temp. J nya itu kan tadi 1. Oh salah, sorry, ini ternyata data I yaitu 0 berarti ya, 0. Jadi di sini 20. Nah di sini 11, sorry, kebalik sedikit. Jadi data 1 sama dengan temp sama dengan 20. Sorry, tadi ada sedikit kendala. Kita lanjut ya. Nah, kita lanjut ke indeks. Indeks masih dari 0. Lima. Untuk ininya, untuk apa, integer. Untuk integer data itu 6 kan, 6 sama dengan, nah di sini ada perubahan karena di data 1 itu jadi 20, jadi data 0-nya 11, jadi di sini 11 dulu, lalu 20, lalu ininya masih 4, 1, 1, 72. Nah, ini dinamakan pas. Lanjut ke ini, J plus J sama dengan J nya D ditambah jadi J 2. Maaf ya teman-teman, tadi terkendala. Nah kita lanjut. C sama dengan 2. C kurang dari N, fungsinya 2 kurang dari 6. Apakah 2 kurang dari 6? Jawabannya iya. Lanjut ke ini, data I. Bisa jadi data J. Nah data I itu tadi masih 0, lalu J nya 2. Nah sini kita lanjut lagi. Data 0-nya tadi kan kita udah pindah ke 11, yang ini yang pas 1, lalu data 2 nya 4. Nah 11, apakah 11 lebih dari 4? Jawabannya ya. Kalau ya, berarti kita ke ini, temp data sama dengan I. Nah sama dengan I nya tadi itu masih 0 ya, berarti 0. Nah data 0 nya itu berarti 11. Lalu ke data I sama dengan data J.
ke data J sama dengan J-nya kan 2 dengan M. Jadi M-nya itu kan tadi 11. Nah, jadi data J2 nya itu 11. Kalau sudah gini kita samain lagi seperti atas. Indeks A. Kita lihat, bisa dilihat data nolnya 11, jadi berubah 11 nya di data kedua. Jadi di sini 4, data nolnya 4, lalu data satunya masih 20, data 2 nya 11. Masih sama, kedua. Oke, lanjut ke J sama dengan 3. Sama dengan ini, J nya kan 3. Apakah 3 kurang dari 6? Sebenarnya ya. Lalu kita lanjut ke ini, data I sama dengan data I besar dari data J. Data I nya masih 0, buktinya 3. Ini data nolnya udah berubah jadi 4. 4 besar dari data 3. Data 3 nya 51. Apakah 4 lebih besar 51? Cobanya tidak. Kita lanjut ke apakah 4 kurang dari 6? Jawabannya ya. Ya, lanjut ke ini lagi. Data ini masih 0, J-nya 4. Data nolnya yaitu 4. Apakah 4 lebih besar dari 1? Data keempatnya ini 1. Bisa dilihat. Jawabannya ya. Kalau ya, kita ke sini langsung data sama dengan data I. Oke, sama dengan data I-nya itu masih 0. Sama dengan 4. Ke data I data ini masih 0, terus data J nya 4. Data J nya untuk data 4 nya itu 1. Lanjut ke data J sama dengan M. Data J itu 4 sama dengan data 4 itu 1. Salah, 4 sama dengan 4. Nah, seperti ini. Lanjut ke ini, kita baca saja. Ya, sudah.
Nah, ini indeks data, integer datanya. Nah, jadi data nolnya itu berubah jadi 1, data 1 masih 20, lalu data 2 11, data 3 51, data 4 4, data 5 5. Ini pas 3. Oke, sudah data. Ini kita lanjut ke C sama dengan 5. C sama dengan 5. Apakah apakah 5 kurang dari 6? Cobanya ya. Lalu lanjut ke ini. Data I sama dengan data I lebih besar dari data J. Data I nya 6, data J nya 5. Oke. Kemudian data nolnya sudah 1. Apakah 1 lebih besar dari data minus 75? Jawabannya tidak. Tidak, kita lanjut. Oke, sama dengan I1. Lanjut ke J6. Apakah 6 kurang dari 6? Jawabannya tidak. Kita lanjut ke I. I sama dengan salah sama dengan 1. Baik, kita lanjut. Nah, lanjut ke I sama dengan 1. Sini I itu 1. Apakah 1 kurang dari N? Kurang 1 itu 5. Apakah 1 kurang dari 5? Jawabannya ya. Lanjut ke J. J sama dengan I plus 1. Jadi J sama dengan 2. Karena I nya 1 sama 1 jadi 1 tambah 1 jadi 2. Lanjut ke J kurang dari N. 1, 2. Apakah dia kurang dari 6? Jawabannya ya. Ya, kita lanjut seperti di atas. Tidak jauh berbeda. Data I bisa dari data J. I nya 1, lalu J nya 2. Oke, kasih jago. Sini. Data 1 ini itu tadi 20, lalu data 2 nya 11. Apa 20 lebih besar dari 11? Jawabannya benar. Oh ya, kita lihat lagi, yaitu lanjut ke tem sama dengan data. Sama dengan data I nya itu 1. Jadi tem sama dengan 20. Nah, lanjut lagi ke data I sama dengan data J. Oke. Berarti ini itu tadi 1, data J nya 2.
11. Lanjut ke data J sama dengan 10. Data J sama dengan 10. J nya itu kan 2. Jadi data 2 nya itu kan 20. Nah, oke. Kita copy paste dulu ini ya. Lanjut ke ini 0 masih data 0 masih di salah satu. Lalu untuk data 1 itu 11, data 2 20, data 3 51, data 4 isi 4, data 5 5. Baik, nah ini pas ke 4. Oke, lanjut ke J3. Kurang dari 6 cobannya ya. Kalau udah kita lanjut lagi ke yang ini mana, nah ini data I nya masih 1 data I. Lanjut ke data J. Data J nya 3. Nah, lalu masukkan angkanya. Data 1 itu 11 kurang dari 3 351. Maksudnya lebih besar dari, tadi saya salah. Cobanya ya. Oke, lanjut ke J4. Sama dengan 4. 4 kurang dari 6 ya. Kemudian lanjut ke ini. Data J lagi. J nya masih 1 tetap. J nya berubah jadi 4. Kita masukkan angkanya. Data 1 itu ada 11. Kalau ke 11 kan bisa dari 4. Nah, data 4 nya 4. Coba nih ya. Oh ya, kita lanjut ke ini. Ini tadi kan masih 1. Nah, sini sama dengan ini itu 11. Oke. Lanjut ke data I sama dengan data J. Nah, data I nya tadi itu 1. Nah, data J nya 4 sama dengan 4. Oke. Lanjut ke data J sama dengan 10. Data J itu berarti 4. Ya, benar 4 dengan 11. Nah, itu seperti biasa salah dulu. Lanjut ke integer data. Terus data
Nah, data ke-1-nya berubah menjadi 4. Data 2-nya masih 20. Lalu untuk data 3 masih 51. Data 4. Nah, sekarang data 4-nya berubah menjadi 11. Nah, untuk data 5 masih 75. Oke. Ini pas ke 5. Sorry, kok selesai. Lanjut ke sama dengan 5. 5 kurang dari 6. Coba nih ya. Saya lanjut ke data I, data J. Data I-nya 1, data J-nya 5. Lanjut. Data 1-nya 4. Apakah 4 lebih besar dari 75? Sebenarnya tidak. Oke. Lanjut ke sebenarnya 6 lebih besar dari 6. Tidak. Oke. Lanjut ke sini. Sama dengan 2. Sini apakah 2 kurang dari 5? Ini ya. Lanjut ke C. Tadi rumusnya itu I plus 1 jadi 2 tambah 1 C sama dengan 3. Kalau 3 kurang dari 6, ini ya. Kayak seperti biasa data I, data J. Pas I ini itu kan 2, data J nya 3. Kita masukkan angkanya. Data 2 nya itu 20. Lalu data 3 nya apakah 20 lebih besar dari 52? Tidak. Lanjut ke C sama dengan 4. 4 lebih kecil dari 6. Ya. Itu ini lagi. Ini masih 2. Data J nya begini. Data 2 nya 20. Apakah 20 lebih besar dari data 4 yaitu 11? Jawabannya ya. Oh ya, seperti biasa kita masuk ke sini. Lanjut ke sini. Data II nya 2. Data 2 itu berarti 20. Lanjut ke data I sama dengan data J. Data I nya 2, data J nya 4. Sama dengan data 4 itu 11. Oke, lalu ke data J sama dengan temp.
kan 4 ya. Ini data 4 sebenarnya 20. Nah, kita lanjut lagi. Ini kita lepas biar tidak memakan waktu. Nah, untuk ini kita kejar datanya. Data itu berarti yang pertama 1, lalu 4. Nah, data 2 nya itu 11. Untuk data 3 masih 52, berarti data 4 nya jadi 20. Data 5 masih 75. Pas ke 6. Lanjut ke J5. Oke, sama dengan 5. 5 kurang dari 6. Jawabannya ya. Kemudian kita lanjut ke tab ini. Ini 2 data J-nya. Angkanya data 2 itu 11. Apakah 11 lebih besar dari 75? Oh sorry, ini ada salah penulisan. Apakah 11 lebih besar dari 75? Ya, lanjut lagi ke I3 sekarang. Berarti kurang dari 5. Ya, lanjut. Oke, sama dengan, nah rumusnya tadi J itu sama dengan I plus 1. Sini 3, jadi 3 tambah 1 yaitu 4. Kurang dari 6. Data J seperti biasa. Data I nya 33, data J nya 4. Nah, ini masukkan angkanya. Data 3 itu 52. Apakah 50 lebih besar dari 20? Nah, kalau lebih besar data ya itu biasa 10 data. Ini tadi 3 dengan 22. Lanjut lagi ke data I sama dengan data J. Data I nya tadi 3, data J nya 4. Sama dengan data 3 nya itu 52, data 4 nya 20. Jadi 20. Lanjut lagi ke data ini kurang lebih sepertinya. Nah, data data 4 nya berarti 52. Integer data masih 1, 5 data 1 itu 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 1, 5 data 1
terus 4, terus 11. Nah, di sini data 3-nya itu jadi 20 dan data 4-nya jadi 50. Untuk data 5 masih 75. Ya, mohon maaf teman-teman, ternyata di sini 74 ya. Dari tadi saya salah, tapi nggak berpengaruh sih, soalnya kan 74 itu angka terbesar. Jadi belum inilah, masih di ujung-ujungnya, nggak kesortir. Nah, kita lanjut lagi ya. Nah, ini berarti pas ke 7. Oke, lanjut ke oh ya teman-teman, maaf lagi nih, ternyata ini tuh 51 bukan 52. Sorry ya, ada kesalahan. Kita di pas ketujuh ini udah mendapatkan hasilnya. Sama untuk data nolnya 1, indeks ke satunya 4, indeks keduanya 11, indeks ketiganya 20, indeks keempatnya 50, indeks kelimanya cukup 4. Kalau misalnya mau nyoba boleh deh coba ya, sambil belajar juga. Oke, dengan 5 kurang dari 6. Data 3-nya itu 20. Lebih besar dari data 5, 74. Ini kalau misalnya emang diterusin terus nih, semuanya bakal tidak, karena kita udah nemu jawabannya di sini. Nah, udah sama banget kan di pas ketujuhnya. Nah, jadi mungkin kita coba lagi aja ya. Coba C sama dengan 6 pasti udah enggak sih. Nah, pasti 6, 6 tidak. Karena I-nya 4, jadi C plus 1 itu kan 5. 4 tambah 1 jadi 5. Nah, 5 dari 6 ya. Terus lagi data I, data J. Data I-nya 4, data J-nya 5. 4 nih, data 4 nya 1. Oke, maksudnya lebih besar dari 74. Tidak. Lagi J6. J6 udah enggak ya. Pasti 6, masih 6. Kurang 6 bisa sih.
ini yang terakhir nih, I sama dengan 5. Nah ini nggak bisa, soalnya 5 kurang dari 5 tidak bisa. 5 itu kan apakah 5 kurang lebih kecil dari 5 atau tidak. Nah jadi udah ketemu ya teman-teman jawabannya. Nah yang ini nih, blok yang ini sama kayak yang ini. Nah coba kan bisa dilihat teman-teman jawabannya. Nah kan biar saya ulangi lagi, tuh indeks satunya indeks nolnya 1, indeks satunya 4, indeks keduanya 11, indeks ketiganya 20, indeks keempatnya 51, dan yang terakhir indeks kelimanya 74. Oke, udah jelas ya teman-teman. Mohon maaf bila ada kekurangan dan juga tadi ada beberapa kesalahan. Oke, selanjutnya adalah selection sort. Jadi algoritma sorting yang menggunakan selection sort ini adalah dengan melakukan beberapa kali pass untuk penyeleksian datanya. Jadi di sini tuh ada sorting ascending dan descending. Jadi misalnya kita ngambil yang ascending nih, atau yang dari kecil ke besar. Jadi elemen yang paling kecil di antara elemen-elemen yang belum diurut, nanti itu akan disimpan indeksnya, lalu akan ditukar dengan nilai elemen yang di depan yang belum diurut gitu. Jadi nanti itu dia tuh akan dibandingkan, lalu disimpan indeksnya, terus ditukar dengan elemen yang paling depan yang belum diurut. Nah itu untuk algoritma dari selection sort gitu. Lalu hari ini tuh akan men-tracing algoritma selection sort. Nah di sini tuh menggunakan sorting descending ya, yang menurun, jadi dari besar ke kecil. Langsung kita tracing aja. Sini saya menggunakan Notepad++ untuk sortingnya, untuk tracingnya maksudnya. Nah di sini kalau udah di copy seperti biasa ya, kita tuliskan dulu indeks array data 6. Array itu mulai dari 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Lalu kalau udah gini kita akan tracing. Namun sebelum tracing, mungkin saya akan menjelaskan secara singkat ya algoritma codingannya. Jadi nanti itu kita itu akan looping dulu, yang dimana I sama dengan 0, I kurang dari N kurang 1. Jadi kalau misalnya ini terpenuhi, maka akan terjadi pengulangan. Lalu setelah pengulangan ini tuh nanti akan ada I-min yang sama dengan I, lalu ada pengulangan lagi. Lalu jika pengulangan ini terpenuhi, maka akan ada if decision. Dan jika decision terpenuhi, maka I-min sama dengan J akan dieksekusi. Lalu setelah pengulangan yang ini selesai, maka maksudnya itu sudah tidak bisa, ini kan kayak decisionnya lagi gitu, kayak apakah J kurang dari N. Kalau misalnya tidak, maka akan mengeksekusi yang ini, dan jika decisionnya terpenuhi, maka akan eksekusi statement yang ini. Langsung saja kita tracing ya. Kita buat syaratnya dulu, yang dimana syarat pertamanya itu kita lihat nih, ini I kurang dari ini ya, kita copy aja. I kurang dari N, terus I-min sama dengan 1, lalu J, kita tulis J sama dengan 1 plus
J sama dengan I plus 1, terus J kurang dari N, terus nanti masuk ke decision if. Nah gini ya, terus di sini tuh I-nya tuh sama dengan 0. I-nya tuh berapa? 0 kurang dari N. N-nya berapa nih? N-nya ini 6 ya. N-nya 6 kurang 1, 5. Lalu I min sama dengan I. I-nya 0. J sama dengan I plus 1. I-nya kan 0, berarti J-nya 1. Lalu J kurang dari N. Kita lihat nih N-nya berapa? N-nya 6. Oh bentar ini. Apakah iya J kurang dari 6? J-nya itu kan 1. N-nya itu 6. Berarti iya. Oh iya ini lupa. Ini tuh kan sebuah kayak decision juga. Jadi apakah 0 kurang dari 5? Iya gitu. Terus kalau ini misalnya terpenuhi, maka di sini akan data J itu kan 1. Terus lebih dari data I min berapa? I min 0. Maka data satunya berapa? Kita lihat nih, data 1 itu 11 lebih dari data 0. Data 0 berapa? 20. 11 apakah lebih besar dari 20? Tidak. Nah, kalau tidak gini, berarti kita ulangi lagi nih yang ini sampai pengulangannya itu selesai gitu, sampai si ininya itu tidak gitu. J sama dengan 2 karena I plus plus ya. Terus 2 kurang dari 6, benar tidak? Iya, berarti kalau iya itu maka akan terjadi pengulangan. Terus data J-nya itu berapa? J-nya itu 2. Lebih besar dari data I min. I min-nya itu 0. Lalu data 2 itu 4. Lebih besar dari data 0. Nah, itu kan 20. Tidak. Lalu J-nya itu sekarang nambah lagi jadi 3. 3 kurang dari 6. Iya. Terus data J, data 3 lebih besar dari data 0. I min. I min-nya kan masih 0, berarti 0. Data 3 berapa? Data 3-nya itu 51. 51 lebih dari data 0. Data 0-nya itu 20. Iya apa tidak? Iya, maka akan mengeksekusi yang ini. I min sama dengan J. I min sama dengan J. J-nya berapa? J-nya 3. Kalau udah gini, kita ngelooping lagi. J sama dengan 4. 4 kurang dari 6. Iya. Data J-nya itu 4. Lebih besar dari data 0. Data 0-nya itu ini kan data I min. Data I min itu udah 3 nih, berarti 3. Nah, terus data 4 1 lebih besar dari data 3. Data 3-nya itu 51. Tidak. Terus J sama dengan 5. 5 kurang dari 6. Iya. Terus data J-nya 5 lebih dari data I min. Data I min itu 3. Data 5 berapa? 74. 74 lebih besar dari data 3. 51. Berarti iya. Nah, kalau iya, berarti kan kalau iya itu si I min-nya itu kan bakal sama dengan J-nya itu 5.
Nah, kalau udah gini, kita masuk ke pengulangan lagi. J-nya sekarang sama dengan 6. 6 kurang dari 6. Tidak. Kalau misalnya tidak, ini kan berarti pengulangan ini tuh udah selesai nih. Karena kan si decision J kurang dari N itu tidak terpenuhi, maka selesai, maka masuk ke if ini. Nah, kalau udah masuk ke sini, kita masukkan iminnya itu berapa? Iminnya 5. 5 tidak sama dengan I-nya berapa nih? I-nya itu 0. I-nya 0. Ya tidak? Iya. Maka dia itu akan mengeksekusi yang ini nih, temp data imin. Data iminnya berapa? Data imin 5. Data 5 tuh berapa? 74. Lalu kalau udah gitu tuh si ini data copy. Nah, iminnya berapa? Iminnya 5. Data I-nya itu berapa? I-nya 0. Terus data 0 berapa? Data 0 itu 20. Nah, kalau udah gini tuh kita yang ini belum dieksekusi. Data I-nya berapa nih? Data I itu 0. Temnya berapa? 74 tulis. Kalau udah gini, maka ini tuh kayak nanti tuh pertukaran data gitu. Nah, kalau gini kita copy yang ini, pencet. Nah, kita lihat nih, temp sama dengan 74. Data 5 tuh gini, sama dengan 20. Lalu data 0 sama dengan 74. Berarti kan ini ada terjadinya pertukaran gitu. Yang tadinya itu kan indeks ke-5 itu 74 dan indeks ke-0 itu kan tadinya 20. Jadi ketukar gitu, ditukar. Dan itu kita namakan dengan pas 1. Kalau udah gini, kita ngelooping nih, kan ini udah selesai nih yang ini. Kita masuk lagi ke yang ini. Kita masuk I sama dengan 1. 1 kurang dari 5. Iya. Imin sama dengan I. I-nya itu 1. J. I plus 1 berarti 2. J-nya itu 2 kurang dari 6. Iya. Maka jika ini iya, maka data J-nya itu berapa? 2. Lalu lebih besar dari data iminnya 1. Nah, sekarang tuh kita tuh mengacunya ke data yang pas 1 ini. Jadi bukan yang ini lagi gitu. Data 2-nya itu 4. Lebih besar dari data 1. Data 1-nya itu 11. Apakah iya? Tidak dong. Nah, kita looping lagi nih. 3 kurang dari 6. Iya. Lalu data J, data 3 lebih besar dari data iminnya itu 1. Data 3-nya berapa? Data 3 51. Iminnya data 1 11. Apakah iya? Iya dong, 51 kan lebih besar dari 11. Maka jika iya, akan mengeksekusi yang imin sama dengan J. Imin sama dengan J, J-nya itu 3, berarti imin sama dengan 3 sekarang. Lalu J sama dengan 4. 4 kurang dari 6. Iya. Data J-nya itu 4. Lebih besar dari data iminnya sekarang 3 ya. 3.
Lalu data 4 berapa nih? Data 4 itu 1 lebih besar dari data 3. Data 3 nya itu 51. Tidak dong. Lalu J nya itu sama dengan 5. 5 apakah lebih besar daripada 6? Iya. Lalu data J nya itu 5 lebih besar dari data Imin 3. Data 5, 20 lebih besar dari 51. Tidak. Nah, kita looping lagi. J sama dengan 6. Apakah 6 kurang dari 6? Tidak dong. Nah, berarti tidak. Kita masuk ke decision ini lagi nih. Jadi alurnya gini. Tuh. Kalau misalnya udah ini terpenuhi, maka langsung masuk ke, maksudnya kalau ini udah selesai, berarti tidak terpenuhi lagi kan, selesai, maka masuk ke decision, masuk lagi ke ini, if ini, masuk ke ini, dan ini, gitu sih untuk alurnya gitu. If Imin sama dengan, if Imin tidak sama dengan I. Iminnya berapa? 3. Tidak sama dengan I-nya berapa? 1. Iya dong berarti. Nah, kalau gitu maka akan mengeksekusi yang ini lagi nih. Oh, ini kita hapus dulu. Kita lihat nih, tem data Imin itu 3. 3 itu berapa? 3 itu 51. Lalu data Imin itu berapa? 3. Data I-nya itu 1. 1 itu berarti 11. Lalu data I itu berapa? Data I itu sama dengan 1. Lalu sama dengan temnya itu berapa? 51. Lalu kita lihat nih, temnya itu sama dengan 51. Data 3 sama dengan 11. Ini data 3 11. Lalu data 1 itu 51. Data 1 ini 51. Maka terjadi pertukaran lagi dan dinamakan dengan pas 2. Kalau udah beres, kita masuk ke perulangan yang ini. I sama dengan 2. 2 kurang dari 5. Iya. Maka Imin sama dengan I-nya 2. J sama dengan I plus 1. I-nya itu kan 2, berarti 3. 3 kurang dari 6. Iya. Data J-nya itu 3 lebih dari data Imin itu 2 kan, 2. Lalu data 3 nya itu, nah 3 berapa nih, kita lihat 11. Data 2 4. Apakah 11 lebih dari 4? Iya dong. Iya. Maka jika itu Iminnya sama dengan J-nya berapa? J-nya 3. Nah, kalau gitu kita perulangan lagi. J sama dengan 4. 4 kurang dari 6. Iya. Lalu data J-nya itu 4 lebih besar dari data Imin itu 2. Oh, 3. Kurang 3. Lupa. Data 4 itu 1 lebih besar dari data 3. Data 3 11. Tidak dong, 1 kan lebih kecil. Maka akan mengulang lagi. J sama dengan 5. 5 kurang dari 6. Iya. Data J itu 5 lebih dari data berapa ini? Imin 3. Data 5 nya itu 20. Data 3 11. Apakah iya 20 lebih dari
11. Iya dong. Berarti kalau iya, maka iminnya sama dengan J 5. Lalu kalau udah, kita lanjutkan pengulangan. J sama dengan 6. 6 kurang dari 6 tidak. Nah, kalau tidak, masuk ke if lagi nih. Kita copy yang ini aja ya, biar sekalian. If iminnya berapa? Kita lihat nih, ini iminnya 2, i-nya itu 2. Oh iya, lupa, ini imin yang terbaru ya. Jadi jangan, kalau misalnya ada yang terbaru berarti kita mengacungnya ke ini, bukan ke yang awal. Berarti ini 5, berarti iya. Lalu temnya itu sama dengan data imin berapa? 5. Data 5 itu 20. Lalu data imin 5. Ini data i-nya itu 2. Terus data i lagi 2. Data 2 berapa nih? Data 2 itu 4. Lalu data 2 sama dengan temnya berapa? 20. Maka data 5 sama dengan 4, data 2 sama dengan 20. Terjadi pertukaran lagi dan dinamakan pas 3. Lalu i-nya sama dengan 3 sekarang. 3 kurang dari 5. Iya dong. Lalu imin itu sama dengan i-nya itu berapa? 3. Terus j-nya itu sama dengan i plus 1. i-nya berapa? 3 plus 1, 4. 4 kurang dari 6. Iya dong. Terus data j 4 lebih dari data imin berapa? Imin 3. Terus data 4 itu 1 lebih dari data 3. Data 3 berapa? 11. 1 lebih dari 11. Tidak dong. Tidak. Kita lakukan perulangan lagi. Jadi sama dengan 5. 5 kurang dari 6. Iya. Data J 5 lebih besar dari data imin berapa? Imin itu 3. Karena kan belum ada yang diperbarui juga gitu. Kalau yang kayak gini berarti masih 3. Data 5 4 lebih besar dari data 3 11. 4 lebih besar dari 11? Tidak. Maka kita akan mengulang lagi. J sama dengan 6. Terus 6 kurang dari 6. Tidak dong, berarti pengulangan selesai. Masuk ke if imin ini nih. Kita copy aja ya. If imin si imin itu berapa? 3. Tidak sama dengan i-nya itu berapa? 3. Iminnya kan di sini nggak ada yang diperbarui ya, nggak ada yang baru, berarti i-nya ngambil yang ini 3. 3 kurang dari 3. Tidak. Kalau tidak, berarti kita akan melooping yang pertama. I sama dengan 4 sekarang. 4 kurang dari 5. Iya dong. Terus iminnya itu sama dengan i. I-nya berapa? I-nya 4. Terus J sama dengan i plus 1. I plus 1 4 plus 1 5. Terus 5 kurang dari 6. Iya, dan data J mana? J 5 lebih besar dari data imin berapa sekarang? 4. Terus data 5 4 lebih besar dari data 4 4 lebih besar dari 1. Iya ya. Terus imin sama dengan J-nya berapa? 5. Imin sama dengan J kan tuh. Imin sama dengan J. Lalu
kalau udah gini kita lakukan perulangan lagi. J sama dengan 6. 6 kurang dari 6. Tidak dong. Kalau gitu kita masuk ke decision if lagi. If I min, kita tulis aja ya, I ini, terus I min itu berapa? I min itu ini I min, nah ini I min 4 tidak sama dengan I minnya 5, sorry I min tidak sama dengan I nya mana 4 iya, berarti kan tidak sama dengan. Terus kalau ya gimana? Ya kita eksekusi yang ini. Nih, eksekusi yang ini. Kita copy, terus kita paste, dan si temnya itu kan data imin. Iminnya berapa? 5. Data 5 berapa? Data 5 4. Terus ini tuh data imin sama dengan data i. Data imin, data 5, data i-nya berapa? I-nya ini 4. Data 4 berapa sekarang? 1. Terus ini tuh data i. Data i-nya itu berapa sekarang? 4. Terus data 4 berapa? Data 4 sama dengan tem. Temnya itu berapa? 4. Lalu kita lihat tem sama dengan 4. Data 5 sama dengan 1. Data 5 sama dengan 1. Data 4 sama dengan 4. Dan kita namakan pas 4. Terus di sini kita lakukan perulangan lagi. I sama dengan 5 berarti sekarang. 5. Oh, maaf ini di sini. I sama dengan 5. 5 kurang dari 5. Tidak dong. Kalau misalnya tidak, kan berarti udah selesai nih perulangannya. Berarti kan perulangan ini udah selesai, ini selesai, berarti beres dong. Dan ini hasilnya 74, 51. Jadi indeks 0 itu 74, indeks 1 51, indeks 2 20, indeks 3 11, indeks 4 4, indeks 5 1. Terus kita uji coba nih, kita running mana ini? Nah ini nih, data setelah sorting menggunakan selection sort. Indeks 074, 51, 20, 11, 4, 1 sama ya, berarti tracing ini dinyatakan berhasil gitu karena sama hasilnya. Mungkin itu saja dari kelompok 8, yaitu sorting menggunakan bubble sort dan selection sort. Mohon maaf jika ada kesalahan ataupun salah pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.